bersama pensiunan perwira intelijen Angkatan Laut Hal Kempfer. Ikuti kabar terbaru Perang Timur Tengah bersama Yesha Hasnain dari Fox. Menurut saya, NATO sangat bodoh. Ini ujian besar, kita tak butuh mereka, tapi mereka seharusnya hadir. Presiden Trump mengkritik NATO saat bertemu Perdana Menteri. Ruang oval hari ini yang pada satu titik membela Perdana Menteri Inggris. Keir Starmer bukan Winston Churchill. Keir Starmer berperan besar mendefinisikan ulang hubungan Irlandia-Inggris Raya. Saya yakin dia tulus dan serius, dan kamu mungkin cocok dengannya. Gedung Putih menghadapi oposisi internal atas serangan ke Iran. Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional Joe Kent mundur hari ini, menyatakan Iran bukan ancaman yang mendesak bagi negara, dan bahwa Trump menyerah pada tekanan dari Israel. Sekretaris Pers Caroline Leavitt membantah dan menyatakan Presiden punya bukti kuat bahwa Iran berencana menyerang Israel. Pertama, Saya selalu merasa bahwa dia lemah dalam hal keamanan, sangat lemah dalam keamanan. dua sumber pemerintah mengonfirmasi ke Fox News bahwa Kent tak hadir di pertemuan tentang Iran. Para Demokrat menyatakan bahwa pemerintahan Trump tidak memiliki rencana untuk meraih kemenangan. Sepertinya mereka selalu hanya beberapa jam lagi untuk memasang satu lagi papan, misi selesai di sini. Dan kita terus-menerus menderita. Kunjungan Trump ke Tiongkok ditunda akibat konflik. Pemerintah berupaya menenangkan warga dengan mengakui dampak buruk yang terus bertambah bagi konsumen. Jika diperpanjang, ekonomi Amerika Serikat tidak terlalu dirugikan, tapi konsumen yang rugi. Namun itu kekhawatiran kecil, karena kami yakin sudah lebih cepat dari jadwal. Hari ini, Presiden Trump kembali meminta Senat menyetujui Save America Act dan mengancam Partai Republik tidak akan mendapat dukungannya jika tidak mendukung. Senat kini resmi membahas RUU tersebut yang bisa berlangsung beberapa jam hingga beberapa hari. Dari Gedung Putih, saya Ayesha Hasnain, Fox News. Sementara itu, Amerika Serikat melaporkan bahwa mereka sedang menggunakan bom penembus seberat 2,5 ton. Di Iran, CENTCOM menyatakan beberapa jam yang lalu, pasukan Amerika Serikat menggunakan bom penembus seberat 2,5 ton. Di lokasi-lokasi benteng rudal Iran di pesisir dekat Selat Hormuz, rudal jelajah anti kapal Iran di tempat-tempat tersebut, menurut mereka, dianggap sebagai ancaman bagi pelayaran di selat itu. Hari ini, mantan pejabat intelijen Angkatan Laut dan pembawa acara Scrap Podcast, Hal Kempfer bersama kita. Apakah amunisi penembus 2,5 ton pernah kita gunakan sebelumnya? Sepengetahuan saya tidak. Ini pertama kali model ini dipakai. Meski sebelumnya kita pernah memakai amunisi penembus dalam yang canggih. Tapi yang satu ini, seperti kata mereka, belum pernah kita gunakan. Jadi saya harus percaya pada mereka. Meski tampak mirip dengan hal lain yang pernah kita pakai. Namun satu hal yang telah mereka lakukan dalam 5 hingga 7 tahun terakhir, ada banyak penelitian dan pengembangan pada beberapa jenis amunisi unik ini yang bisa menghancurkan tempat perlindungan bawah tanah yang dalam, fasilitas, terowongan yang mereka bangun, khususnya mengacu pada Iran, tapi juga di tempat lain seperti Korea Utara dan tempat-tempat lain di seluruh dunia. Kita semakin sering melihat situasi di mana mereka mengubur lokasi mereka, tempat mereka menyimpan drone, rudal balistik, dan segala hal lainnya. Mereka secara khusus mengatakan bahwa ini mengenai sebuah terowongan yang berisi banyak rudal jelajah, rudal anti kapal, tepat di dekat pantai. Sepertinya ini adalah penerapan yang sangat baik. Satu hal yang perlu disebutkan adalah kita melihat pembom berat datang dengan B-1B terbang di atas Iran. B-52 ada di wilayah tersebut, saya tidak yakin persis apa yang mereka serang. Namun menyingkirkan pertahanan udara di sepanjang pantai, seperti yang sedang kita lakukan, memungkinkan pembom-pembom besar itu yang bisa membawa lebih banyak daripada B-2 untuk beroperasi. Mereka juga bisa ditempatkan lebih ke depan, memungkinkan lebih banyak serangan per hari. Membawa persenjataan berat ini untuk menetralkan fasilitas bawah tanah, melemahkan kemampuan anti kapal mereka. Di Selat Hormuz lebih cepat. Hal, sebelum kamu masuk, kami sudah dengar tentang serangan di Hamadgan. Terletak di pusat Israel, kameranya naik. Bagian atas gedung tampaknya rusak akibat serangan ini beberapa saat lalu. Kami memantau melalui kamera dan mereka menilai kondisi di lapangan.
Telah terjadi serangan yang tampaknya mengenai Tel Aviv. Saya ingin tahu apakah kita bisa menampilkan unggahan Trey Yings di layar HAL seperti yang Trey katakan. 2 orang tewas di pusat Israel, HAL, saat serangan rudal Iran dan amunisi klaster jatuh di Tel Aviv serta sekitarnya. Sebagai pengingat HAL, mereka memiliki sistem pertahanan anti-rudal yang cukup kuat di Israel. Namun kadang kita melihat sesuatu bisa menembus juga. Kami telah melihat bahwa orang Iran memasang hulu ledak bom klaster pada rudal balistik mereka. Ini berbeda dari yang kita lihat pada Juni lalu. Ini adalah perubahan. Ketika mereka tiba, baik Iron Dome, David Sling, atau sistem pertahanan udara lain mengenai rudal itu jika rudal terkena tepat di atas area tertentu. Alih-alih menghancurkan satu hulu ledak dengan satu bahan peledak besar dan kuat, hulu ledak itu terpecah. Terkadang hulu ledak itu hancur sebelum benar-benar dihancurkan. Penyebaran amunisi klaster membuat pertahanan udara lebih sulit. Ini masalah besar. Jelas, banyak negara di dunia menganggap amunisi klaster ilegal menurut hukum internasional tentang perang. Tetapi tidak semua negara berpikir seperti itu. Kami memakainya dan beginilah cara kerjanya. Ini sangat efektif untuk menimbulkan banyak kerusakan. Namun bagi Iran, tampaknya mereka ingin memanfaatkannya. Dan bagi Israel, ini menimbulkan banyak masalah pertahanan udara. Dalam upaya mencegah hal itu, menyebabkan kehancuran ketika mereka menghancurkan rudal balistik itu sendiri. Mari kita bahas Joe Kent. Banyak orang sudah membicarakannya. Hari ini ada sedikit gangguan audio. Saya perlu bertanya, karena dia adalah Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional, Anda tentu paham soal kontraterorisme. Kent mengundurkan diri hari ini karena khawatir dengan alasan perang di Iran. Ia menyatakan tidak bisa mendukung upaya perang pemerintahan Trump dengan hati nurani yang baik. Dia menyatakan lewat postingan bahwa Iran bukan ancaman mendesak dan iminen bagi negara kita. Dia menyatakan jelas kita memulai perang ini akibat tekanan Israel dan lobi Amerikanya yang kuat. Sekali lagi, dia memimpin Pusat Kontraterorisme Nasional, lembaga yang bertanggung jawab untuk menganalisis dan mendeteksi ancaman teroris. Dia menulis dalam suratnya bahwa Iran bukan ancaman mendesak bagi Amerika Serikat. Bagaimana kita memahami masalah ini? Raul, apakah Iran merupakan ancaman mendesak? Iran selalu menjadi ancaman yang segera bagi Amerika Serikat. Mereka memiliki agen dan sel tidur di Amerika Serikat. Selain jaringan global perwakilan, Hizbullah juga memiliki agen dan sel tidur di ZOI. Mereka mensponsori Houthi yang melakukan serangan anti kapal Pislab Bab El Mandeb di Laut Merah dan di Teluk Aden dalam beberapa tahun terakhir. Lalu ada milisi Syiah Irak yang telah menjadi ancaman. Saya mendengar apa yang dia katakan, tapi saya tidak memahami logikanya. Mungkin dia berpikir bahwa karena Iran belum memiliki rudal antar benua yang bisa mencapai Amerika Serikat dan karena mereka belum membangun hulu ledak nuklir, mereka belum benar-benar menjadi ancaman yang segera. Atau mungkin karena mereka belum melakukan serangan besar terhadap Amerika Serikat, dia pikir mereka belum jadi ancaman nyata. Saya tidak yakin asal ide itu, tapi saya akan katakan ini. Saya rasa Joe Kent pilihan aneh untuk NCTC. Dia punya ide-ide yang sangat aneh. Ketika Anda melihat apa yang dia katakan dalam pengunduran dirinya, di mana dia menuding ke Israel, dan pada dasarnya, dengan kata lain, dia mencoba menyalahkan apa yang dia anggap sebagai lobi Yahudi atau semacamnya, pengaruh Yahudi, atau sesuatu seperti itu. Antisemitisme jelas terlihat dalam keputusannya di sana. Saya rasa itu. Saya rasa yang benar-benar mengganggu dia adalah bahwa Amerika Serikat, tahu kan, benar-benar terlibat dalam berperang. Tahu kan, perang koalisi bersama Israel. Itu sederhana saja, itu mengganggunya dari sudut pandang politik dan ideologisnya. Namun, orang yang mundur dari jabatan ini akan merugikan pusat kontraterorisme dalam memerangi terorisme. Sebagai mantan pejabat intelijen, saya memang agak bias. Tapi saya ingin mengatakan bahwa saya tidak berpikir keluarnya Joe Kent dari jabatan itu akan memperlambat mereka.
Sebenarnya saya yakin penggantinya akan melakukan pekerjaan yang sama baiknya atau bahkan lebih baik darinya. Mari bahas kemajuan penting Amerika Serikat dalam peperangan. CENTCOM Amerika Serikat baru saja memposting video pendek di media sosial. Mari kita tonton. Kami tetap fokus pada tujuan militer, yaitu menghilangkan rudal balistik, drone, dan ancaman laut dari Iran. Para penerbang Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Korps Marinir telah melakukan lebih dari 6.000 penerbangan tempur. Menunjukkan keunggulan kekuatan gabungan Amerika, kami pertahankan superioritas udara di Iran. Untuk tim operasi Epicure, terus maju, tetap tegar, dan berjuang untuk menang. Terima kasih, semoga Tuhan menyertai kalian. Ini baru dipublikasikan di profil resmi CENTCOM Amerika Serikat di media sosial. Kami dengar 2 pemimpin utama Iran tewas dalam serangan 24 jam terakhir. Ini termasuk Ali Laranjani yang dianggap sebagai komandan negara itu dan Jenderal Golan Reza Soleimani yang menurut AP memimpin pasukan keamanan dalam negeri yang menekan gelombang protes massal. Menurut Anda, seberapa penting kematian 2 orang ini secara keseluruhan? Saya rasa ini sangat signifikan. Keduanya tampaknya, dalam beberapa hal, merupakan apa yang mereka sebut sebagai serangan klasik, dekapitasi oleh Israel. Kami menyebutnya klasik karena telah melihat serangan mengesankan sebelumnya, terutama terhadap Hizbullah di Lebanon, saat menyingkirkan Hasan Nasrallah, pemimpin kelompok itu. Mereka melakukan serangan mengesankan dengan intelijen sensitif waktu, mengerahkan pesawat, atau menembakkan rudal dengan sangat cepat. Itu yang terjadi dalam kasus ini. Sekarang, masalah dengan Laranjani adalah bahwa dia dijuluki, beberapa orang menyebutnya sebagai sang pengambil keputusan. Benar, dengan penekanan pada kata sang. Dia dikenal luas sebagai pengambil keputusan utama tentang apa yang terjadi. Tidak benar-benar terasa bahwa Mujtaba Khamenei dan kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Kita tidak pernah mendengar atau mendengar kabar tentang dia sejak dia mengambil alih ini. Atau, harus saya katakan, diangkat menjadi pemimpin tertinggi. Namun sepertinya Laranjani sebenarnya yang mengendalikan semuanya. Dia memiliki banyak koneksi dan kontak dekat dengan orang-orang kepercayaan Garda Revolusi. Serangan pemenggalan ini mengeliminasi pengambil keputusan utama yang sedang memimpin rezim pada saat ini. Ini sangat penting. Dia sudah lama di sana. Jadi dia bukan seseorang yang bisa dengan mudah digantikan. Dia sangat dikenal luas. Jadi sekali lagi, dalam hal kredibilitas rezim, dia bukan orang yang bisa dengan mudah digantikan. Lalu ada Gholam Reza Soleimani, kepala Basij. Basij adalah organisasi milisi semi-sukarela besar dengan sekitar 350.000 anggota. Mereka adalah ekstremis yang secara ideologis sejalan dengan rezim, sehingga saya enggan menyebut mereka aparat penegak hukum. Itu terlalu memberi mereka kredibilitas. Namun, penindasan ini sangat berkaitan dengan kematian tragis para demonstran pada Desember dan Januari di seluruh Iran. Dia sudah lama di sana, jadi menurut saya, kedua serangan itu sangat berkesan. Itu karena ada seseorang yang menyebutkan hal itu. Bisakah Anda menjelaskan mengapa seseorang seperti Laranjani yang mengambil keputusan ketika ada pemimpin tertinggi yang baru? Dan juga Presiden Masoud Pezeshkian, mengapa tidak memilih 2 kandidat itu dan mengapa memilih seseorang seperti Laranjani? Kami tidak benar-benar yakin apakah Pezeshkian benar-benar memiliki pengaruh nyata. Anda harus ingat bahwa sebelumnya dia pernah meminta maaf kepada negara-negara Teluk dan Arab karena telah menyerang hotel-hotel dan posisi-posisi mereka. Dan secara harfiah saat dia meminta maaf itu, Garda Revolusi meluncurkan lebih banyak drone dan rudal ke negara-negara yang sama, melakukan hal yang persis sama. Hal ini dianggap seolah-olah dia hanyalah seorang presiden simbolis yang tidak mengambil keputusan sendiri karena ada orang lain yang memegang kendali. Mengapa kita tidak menganggap itu Khamenei atau Mujtaba, pemimpin tertinggi baru? Kita tidak pernah mendengar atau melihatnya. Yang benar-benar bisa kita amati hanyalah pembawa berita membaca naskah. Anda tahu? Surat yang katanya ditulis sendiri, tapi kita tak mendengarnya. Ada laporan bahwa dia terluka
mungkin benar-benar tidak berdaya dalam serangan yang sama yang menewaskan ayahnya. Wajar jika dia di sana. Saya tidak melihat bukti dia tidak ada di lokasi saat serangan terjadi. Mulai dari luka parah di wajah, cedera kaki, hingga kemungkinan kehilangan satu kaki. Mengalami cedera organ internal parah dan kemungkinan koma. Dan saya mengatakan hal-hal ini, Anda mungkin berpikir, ya sepertinya agak konspiratif, kita tidak tahu. Itulah intinya, tidak ada yang mendengar. Jadi, Ali Larijani dipandang sebagai pengambil keputusan, orang yang memberi perintah dan memimpin negara, memimpin respons rezim dalam perang. Dan sekarang dia sudah tidak ada lagi. Orang lain mungkin menggantikan posisinya, tapi pengaruh, pengakuan, dan segmennya tidak akan sama seperti Larijani. Saya rasa itu akan terjadi dan efektif seiring waktu. Kami bertanya, apakah eliminasi Nasrallah oleh Israel akan menghentikan Hizbullah? Kami menemukan bahwa itu memang memperlambat mereka. Nasrallah sudah lama di sana, dan mengeliminasi pemimpin seperti itu membuat mereka butuh waktu untuk reorganisasi. Waktu di Israel sekitar pukul 2.40 pagi ini adalah gambar langsung dari Tel Aviv. Benjamin Netanyahu hari ini berkata, pagi ini kami telah mengeliminasi Ali Larijani. Dia kepala garda revolusi, geng penjahat yang menguasai Iran. Bersama dengannya, kami juga telah mengeliminasi Komandan Basij dan para anak buahnya yang meneror jalan-jalan Teheran dan kota-kota Iran lainnya terhadap penduduk. Kami juga beroperasi di sana lewat udara, menggunakan pesawat angkatan udara dan drone. Anda tahu bagaimana? Mari kita bawa pembicaraan ini ke sini, ke Amerika Serikat, dan bicara tentang apa yang akhir-akhir ini dikatakan oleh Presiden Trump. Presiden Trump menyatakan usulannya ke NATO dan Sekutu Amerika Serikat untuk melindungi Selat Hormuz banyak ditolak. Trump menulis, saya tidak heran dengan tindakan mereka. Tapi saya selalu melihat NATO, di mana kita menghabiskan ratusan miliar setiap tahun untuk melindungi negara-negara itu sebagai jalan satu arah. Kita akan melindungi mereka, tapi mereka tidak akan melakukan apapun untuk kita, terutama saat kita membutuhkan. Mengapa tidak masuk akal secara strategis bagi sekutu kita untuk lebih terlibat dalam melindungi selat itu? Ya, ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, mereka sudah cukup lama menerima banyak serangan verbal, bisa dibilang begitu, dari Presiden Trump. Ia sudah membuat beberapa pernyataan yang cukup keras. Denmark menghadapi masa sulit akibat Greenland. Seperti diketahui, ada diskusi soal pengambil alihan Greenland secara militer. Apakah hal itu pernah dibahas? Sejujurnya, Presiden Trump biasanya blak-blakan tentang pemimpin Eropa lain. Namun dia tampak lebih menahan diri terhadap Keir Starmer. Tapi masalah dengan negara-negara ini ada dua. Pertama, dari sudut pandang politik, perlu diingat bahwa semuanya adalah negara demokrasi. Mereka tidak ingin terseret ke dalam perang di Timur Tengah. Kenyataan dari sejarah mereka adalah, ya, mereka pernah datang membantu kita. Satu-satunya saat pasal 5 NATO diaktifkan adalah untuk membela Amerika Serikat setelah 11 September. Negara-negara itu mengirim bantuan dan pasukan ke Irak, Afghanistan, serta wilayah lain dalam perang global melawan teror. Dan menurut saya, misalnya, dalam kasus Denmark, mereka akhirnya mengalami jumlah kematian tentara Denmark yang cukup tinggi secara per kapita. Dari negara manapun di dunia, lebih banyak daripada kami. Jadi mereka mengambil posisi dan tentu saja mengamati apa yang terjadi di Afghanistan, bagaimana semua itu berakhir dan sebagainya. Karena itu mereka sangat enggan untuk terlibat. Masalah lain adalah mereka punya pemilih domestik dari Timur Tengah yang beragama Muslim dan memiliki pandangan berbeda tentang perang di Iran. Mereka khawatir jika melakukannya, karena sudah pernah mengalami hal serupa di masa lalu saat terlibat hal seperti ini. Petualangan atau misi di Timur Tengah akhirnya memicu protes jalanan dan masalah lain. Karena itu, mereka ragu ikut campur dalam masalah ini. Terakhir, kami mendengar dari Washington Post hari ini, Israel percaya bahwa para demonstran Iran akan dibantai jika mereka kembali ke jalanan karena rezim Iran tidak mau mengalah. Garda revolusi akan mengalahkan demonstran.
Misalkan Amerika Serikat atau Israel ingin mendukung para demonstran, bagaimana mereka bisa melakukannya? Masalahnya, jika kita mendukung demonstran untuk mencegah pengepungan dan garda revolusi turun ke jalan. Dan saat ini, saya rasa otoritas Israel benar ketika mengatakan bahwa Basij dan garda revolusi tidak akan ragu untuk benar-benar membantai para demonstran. Mereka sudah melakukannya pada Desember dan Januari, dan saya rasa sekarang mereka akan berbuat lebih buruk melihat apa yang mereka pikirkan. Para demonstran dianggap pengkhianat karena rezim mengidentifikasi diri sebagai Iran, sehingga mereka akan sangat brutal terhadap siapapun di luar sana. Hanya bisa dilawan secara militer jika Israel dan AS. Kami akan melakukan serangan taktis terperinci dan sensitif waktu terhadap unit IRGC dan Basij untuk mengeliminasi serta membuat mereka tidak efektif dalam pertempuran. Bahkan sebelum mereka bertemu dengan demonstran. Ada tingkat koordinasi dalam memanggil dukungan udara, menempatkan pesawat dengan persenjataan yang tepat pada waktu yang tepat, yang sangat sulit untuk dilakukan, tetapi tidak mustahil. Kami kini menyerang posisi garda revolusi dan yang terkepung, menghancurkan barak-barak, serta melakukan semua itu. Kita dapat melumpuhkan dua komponen rezim ini sebelum protes terjadi. Harapannya, saat protes turun ke jalan, pasukan keamanan sekuler akan bergabung. Ini memberi perlindungan, tapi masih ada yang harus dilakukan. Kita masih butuh beberapa minggu lagi untuk melihatnya. Hal adalah host The Strat Podcast. Saya lihat kamu baru rilis episode tentang Selat Hormuz. Dengarkan Strat di platform podcast favoritmu. Terima kasih Hal, benar.